Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini anak-anak sehat selalu ya. Bu Guru doakan kalian selalu sehat dan selalu semangat sehingga berprestasi. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu membaca basmalah. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1 hidup rukun, subtema 3 hidup rukun di sekolah, pembelajaran 1. Dan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa mampu menemukan isi teks tentang hidup rukun di sekolah dengan benar. Siswa mampu melengkapi kalimat perintah rumpang dengan kata yang tepat. Siswa mampu menggambar imajinatif berdasarkan pengalaman atau benda yang dilihatnya. Siswa mampu menyelesaikan penjumlahan bilangan dengan teknik menyimpan dengan cara panjang. Mari kita belajar ya, kita simak dulu. Jam 7 lonceng sekolah berbunyi. Semua siswa segera masuk ke kelas. Pelajaran segera dimulai. Pion kelihatan gelisah. Wira bertanya, "Mengapa Bion gelisah?" Pion cerita dia lupa bawa pensil. Wira segera pinjamkan pensil pada Bion. Bion ucapkan terima kasih. Bion sering bantu Wira. Wira senang bisa membantu Bion. Anak-anak di rumah juga sering membantu temannya kan? Dapat kita sebutkan bahwa cerita tersebut adalah berisi tentang hidup rukun anak-anak. Kita harus rukun dengan teman di sekolah. Bila murid rukun, suasana jadi menyenangkan. Bayangkan bila di sekolah tidak rukun, apa yang terjadi? Wah, pasti kelas kita tidak nyaman, bukan? Nah, yang seharusnya saat belajar di kelas, murid mendengarkan guru. Murid-murid tertib, suasana kelas menyenangkan. Ada saat bermain, ada saat belajar. Jika murid ikut aturan, akan tercipta kerukunan. Ya, jadi anak-anak harus tertib dan mengikuti aturan. Berikut ada sebuah percakapan di kelas anak-anak. Ibu guru menyuruh anak-anak hidup rukun dengan saling tolong-menolong dan berbagi. Bantulah teman kalian yang sedang kesusahan. Baik, Bu. Mengapa kita sebaiknya membantu teman, Bu? Membantu teman menunjukkan sikap rukun. Nah, dalam percakapan tadi terdapat kalimat perintah. Apa itu kalimat perintah? Ya, kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan untuk menyuruh atau memerintah seseorang. Dalam kalimat perintah terdapat kata-kata perintah yang diakhiri dengan kata kan atau lah. Seperti tadi. Menulis kalimat perintah harus diakhiri tanda seru anak-anak. Ya, jangan lupa tanda seru. Nah, sekarang coba lengkapilah kalimat berikut menjadi kalimat perintah ya. Yang pertama, titik-titik sampah pada tempatnya. Kata perintah apa yang tepat ya? Ya, benar. Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kata perintahnya adalah buanglah. Yang kedua, titik-titik alat dan bahan untuk menggambar besok pagi. Kata perintah yang tepat apa ya? Ya, kata perintah yang tepat adalah bawalah. Bawalah alat dan bahan untuk menggambar besok pagi. Nah, anak-anak, kata perintah tadi biasanya diakhiri dengan kata lah dan katakan. Ya, diingat-ingat ya anak-anak. Semoga anak-anak bisa memahaminya. Kemudian, hari ini ada percakapan. Pada jam istirahat, Wira, Bion, dan Ayu makan bersama di kantin sekolah. Selama di kantin, mereka berbincang-bincang. Mereka berteman baik dan hidup rukun. Bian, Ayu, apa yang akan kamu lakukan andai kamu punya sayap? Kamu ada-ada saja, Bion. Bagaimana bisa aku bersayap? Aku kan sudah bilang, andai. Aku mau terbang bersama burung dan kupu-kupu. Bion, kenapa kamu berpikir soal sayap? Aku hanya berhayal, jika manusia punya sayap, pasti enak. Apa yang akan kamu lakukan jika punya sayap? Aku akan menjadi pahlawan yang siap menolong jika ada yang membutuhkan. Nah, anak-anak, imajinasi Bion adalah
bisa digambarkan menjadi karya imajinatif manusia bersayap. Nah, diperhatikan anak-anak ya. Jadi imajinasi bisa digambar menjadi sebuah karya yang namanya karya imajinatif. Nah, anak-anak bisa mencobanya di rumah, menggambar karya imajinatif. Kemudian anak-anak juga bisa mewarnai dengan beberapa macam warna. Yang pertama, menggunakan krayon. Jika menggunakan krayon, anak-anak bisa menghasilkan warna yang tebal tapi kasar. Kemudian jika menggunakan pensil warna, anak-anak bisa menghasilkan warna yang halus tapi tipis. Dan untuk spidol, anak-anak bisa menghasilkan warna yang tebal dan juga halus tapi sedikit basah. Jadi harus menunggu kering dulu baru bisa dipegang dan rapi ya anak-anak ya. Coba nanti anak-anak membuat karya imajinatif dan diwarnai dengan pewarna yang menurut kalian paling bagus. Selanjutnya, perhatikan contoh soal berikut ya anak-anak ya. Idan sedang mengembalakan kambing dan domba. Idan telah menimba 27 ember air dari sumur untuk minum kambing dan domba. Tadi pagi ayah telah menimba 15 ember dari sumur untuk kambing dan domba. Berapa ember air yang ditimba Idan dan ayahnya dari sumur? Nah, ini adalah salah satu contoh soal penjumlahan. Penjumlahan dapat dilakukan dengan cara panjang atau pendek. Nah, perhatikan ya, berikut contoh cara pendek. 27 ditambah 15. Nah, kita jumlahkan terlebih dahulu satuannya. 7 ditambah 5 hasilnya 12. 12 terdiri dari satuan dan puluhan. Satu puluhan ditambah dengan 2 satuan. Yang ditulis adalah satuannya dan puluhannya kita simpan. 2 ditulis, 1 disimpan. Kemudian kita jumlahkan angka puluhannya, yaitu 1 simpanan tadi ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 4. Jadi 27 ditambah 15 sama dengan 42. Nah, mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya ya. Yang kedua adalah dengan cara panjang ya anak-anak. 27 ditambah 15. 27 jika dibuat panjang menjadi 20-an ditambah dengan 7 satuan. 15 dipanjangkan menjadi 1 puluhan ditambah 5 satuan. Kemudian kita tambahkan terlebih dahulu satuannya. 7 ditambah 5 menjadi 12. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi ada 30-an ditambah dengan 12 satuan. Nah, karena 12 itu terdiri dari 2 nilai tempat, yaitu puluhan dan satuan, maka kita pisah terlebih dahulu. 30-an kita tulis lagi, 12 satuan kita pisah menjadi 1 puluhan ditambah dengan 2 satuan. Kemudian puluhannya kita tambahkan, 30-an ditambah 1 puluhan hasilnya 4 puluhan, dan 2 satuannya kita tulis kembali sehingga hasilnya 42 anak-anak. Jadi 27 ditambah 15 sama dengan 42. Nah, itu tadi adalah contoh penjumlahan cara pendek dan panjang dengan 2 angka. Ya, mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya. Anak-anak bisa mengulang video ini berulang-ulang agar bisa lebih paham ya. Kemudian contoh kedua adalah contoh soal yang menunjukkan menghitung 3 bilangan ya anak-anak ya. Nah, ini tadi ya 3 bilangan ya anak-anak ya. Dia mempunyai 217 buku ilmu pengetahuan dan 192 buku cerita. Berapakah jumlah buku-buku dia ya? Mari kita hitung dengan 2 cara. Cara yang pertama adalah dengan bentuk pendek. 217 ditambah 192. Kita hitung satuannya terlebih dahulu anak-anak. 7 ditambah 2 sama dengan 9. Langsung kita tulis 9. Yang kemudian 1 ditambah 9 puluhannya sama dengan 10. Nah, ingat ya, tidak boleh ada 2 angka. Jadi kita pisahkan dulu puluhan dan satuannya. Satuannya kita tulis 0, kemudian puluhannya 1 kita simpan pada angka ratusan. Kemudian setelah itu ratusannya kita tambahkan 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 4, sehingga hasilnya adalah 409. Nah, berikutnya
adalah cara panjang. Perhatikan dengan sungguh-sungguh ya anak-anak, supaya anak-anak bisa memahaminya. Selanjutnya, kita akan menghitung dengan cara panjang. 217 menjadi 200-an, 1 puluhan, dan 7 satuan. Kemudian 192, 1 ratusan ditambah 9 puluhan ditambah 2 satuan. Ingat, kita hitung dari yang belakang dulu, yaitu satuannya dulu. 7 ditambah 2 sama dengan 9. Kemudian puluhannya, 1 ditambah 9 sama dengan 10. Berikutnya ratusannya, 2 ratusan ditambah 1 ratusan sama dengan 3 ratusan. Nah, sudah ada 3 ratusan, 10 puluhan, dan 9 satuan. Berikutnya, karena ada puluhan yang terdiri dari 2 nilai tempat, jadi kita pisah terlebih dahulu anak-anak ya. Nah, 3 ratusan kita tulis lagi, kemudian 10 puluhan kita pisah. 10 puluhan terdiri dari 1 ratusan ditambah 0 puluhan, kemudian 9 satuan kita tulis lagi. Selanjutnya ratusan kita jumlahkan dengan ratusan. 3 ratusan ditambah 1 ratusan hasilnya 4 ratusan. 0 puluhan kita tulis lagi, 9 satuan kita tulis lagi, hasilnya 409. 409 atau 409. Jadi 217 ditambah dengan 192 hasilnya adalah 409. Sampai di sini dulu ya anak-anak ya. Semoga anak-anak bisa memahami materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.